ya, dan saya juga ingin menilai ya bahwa bahwa kalian betul-betul dari sikap ya kalian bahwa dari kebersihan ya pada dari catatan kuliah ya sebelumnya maupun yang sekarang juga begitu ya. Gitu ya. Jadi saya ingin tahu sampai di mana ininya, dan karena ini agak sulit ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengalir pemahamannya, dan kemudian kalian bisa paham tentang cara kerja dari transistor. Ya. Oke, baik. Bahwa field effect transistor punya kaki source, gate dan drain, ini disingkat dengan SGD. Ya. Oke. Baik, saya ini kan dulu ya, ini bahwa ini ada junction FET ya, JFET itu singkatan dari junction field effect transistor. Kemudian di sini ada MOSFET, ya, singkatan dari metal semiconductor field effect transistor. Kemudian ada MOSFET ya, MOSFET ada metal oxide semiconductor field effect transistor. Ya, yang paling banyak adalah MOSFET ya, yang kalian sakuin itu ya, di dalam itu ada miliaran MOSFET ya di dalam chip handphone kalian ya. Kalian tergantung sekali pada hidupnya, pada ini kerjanya dari CMOS. CMOS juga singkatan dari complementary metal oxide semiconductor ya, dari dua yang tip kanal N MOSFET ya, dan kanal P MOSFET dihubungkan secara komplementari ya, sehingga dia akan bisa bekerja dengan daya secara optimal dan dengan daya yang minimal ya. Dan kalian bisa melakukan komunikasi ya atau di dunia sosial melalui kalian bisa berinteraksi ya, itu melalui aplikasi sosmed ya, atau kalian juga bisa melihat streaming ya dari YouTube ya, atau movie ya yang bisa diinikan melalui bukan saja YouTube ya, ada video, ada vision ya, sekarang juga sering bisa juga langsung ya melalui ininya internet ya, dan langsung ke kanal-kanal TV ya, itu bisa diakses melalui handphone. Nah, itu dilakukan melalui operasi switching dari sebagai sebagai gate digital ya, logic gate ya, dan setelah itu dikirimkan diubah dulu menjadi sinyal analog ya, setelah dikembangkan beberapa dimodulasi dan dikirimkan menjadi sinyal analog yang frekuensi radio frekuensi ya, mungkin kalau yang Telkomsel itu di 1,8, kalau smartphone itu di 2,3, atau di yang Tri juga sekitar itu ya, dan juga yang SL ya juga di situ. Notebook juga ada wifi. Kalau yang Telkomsel itu di 1,8, kalau smartphone itu di 2,3, atau di yang Tri juga sekitar itu ya, dan juga yang SL ya juga di situ ya. Dan kemudian kalau menggunakan seperti ini ya, saya menggunakan wifi ya. Nah, wifi itu di 2,4 GHz ya, itu dikirimkan melalui arah antena yang ada di dalam handphone ya. Kalau di sini saya bagian notebook juga ada wifi aksesnya, di situ ada antena dan dikirimkan ke handphone, dan handphone juga akan handphone saya ada di sini, saya melakukan tethering ya, dan bisa melakukan transmisi
yaitu adalah sebetulnya adalah di model semester 3 semiconductor field effect transistor, ya. Kemudian yang keempat adalah M, ya, singkatan dari high electron mobility transistor. Awalnya juga sering disebut sebagai MOSFET, ya, modulation dope field effect transistor, atau TECFET. FET itu singkatan two dimensional electron gas, ya, field effect transistor, ya. Ini yang bagian besar yang menjadi struktur dasar, ya, atau macam dari efek transistor, ya, transistor efek medan. Kalau bipolar bekerja berdasarkan emisi, ya, dari pembawa muatan minoritas, ya, dari emitter ke base, ya, kemudian dia akan bergerak dengan difusi, ya, dan dia akan mencapai junction, jadi dia dia bekerja berdasarkan junction, ya, dari lapisan-lapisan semikonduktor, ya. Jadi kalau dari pembawa muatan minoritas yang diemisikan dari bagian emitter ke base kemudian dia akan gerak difusi dan akan mencapai junction antara base dengan kolektor. Nah, di base kolektor itu karena diberikan catu daya bias yang reverse, maka pembawa muatan minoritas dia akan mengalami percepatan, ya, setelah mencapai junction base kolektor, dan kemudian dia akan bisa bergerak dengan kecepatan akibat dari percepatan dari medan listrik di reverse bias base dengan kolektor, ya. Nah, jadi bekerjanya, ya, dari bipolar junction transistor, ya, berdasarkan dengan transport difusi daripada pembawa muatan. Berbeda dengan field effect transistor, di sini bahwa transport daripada pembawa muatan, ya, ini adalah transport pembawa muatan mayoritas, ya, karena efek medan, ya, yang diberikan di kanal, ya, dari antara source dan drain. Di sini kita lihat bahwa ada 3 kaki, ya, yaitu source, drain, dan gate, ya. Ini sebenarnya kalian sudah pernah lakukan di praktikum elektronika, atau sudah pernah mendapatkan juga di elektronika, bukan? Kalian sudah ambil ke praktek pengukuran transistor pada waktu praktikum elektronika dasar? Atau sudah lupa lagi? Kalian pernah mengukur dioda, kan? Setelah itu kemudian mengkarakterisasi transistor. Halo? Salsa? Ya, saya, Pak. Ya, kamu saya panggil ya, Pak. Ya, maupun yang sekarang juga begitu, ya. Gitu, ya. Jadi saya ingin tahu sampai di mana komunikasi, ya, atau di dunia sosial melalui kalian bisa berinteraksi, ya, itu melalui aplikasi sosmed, ya, atau kalian juga bisa melihat streaming, ya, dari YouTube, ya, atau
movie ya yang bisa diinikan melalui apakah bukan saja YouTube ya, ada video, ada vision ya segala juga sering bisa juga langsung ya melalui ininya internet ya, dan langsung ke misalnya ke kanal-kanal TV ya, itu bisa diakses melalui handphone. Nah itu dilakukan melalui operasi switching dari sebagai komponen sebagai gate digital ya, logic gate ya, dan kemudian setelah itu dikirimkan diubah dulu menjadi sinyal analog ya, setelah ditumpangkan dimodulasi dan dikirimkan menjadi sinyal analog yang frekuensi radio frekuensi ya, mungkin kalau yang Telkomsel itu di 1,8, kalau Smartfren itu di 2,3, atau di yang Tri juga sekitar itu ya, dan juga yang SL ya juga di situ ya. Dan kemudian kalau menggunakan seperti gini ya, saya menggunakan Wi-Fi ya. Nah, Wi-Fi itu di 2,4 GHz ya, itu dikirimkan melalui arah antena yang ada di dalam handphone ya. Kalau di sini saya pakai notebook juga ada Wi-Fi aksesnya, di situ ada antena dan dikirimkan ke handphone, dan handphone juga akan handphone saya ada di sini, saya melakukan tethering ya, dan bisa melakukan transmisi daripada kuliah kita hari ini. Ya, baiklah, ini cara singkat aja ya, saya anggap bahwa kalian paham, dan ini diharapkan bahwa kalian paling sedikit memahami ya proses kerja di transistor, misalnya transistor di sini transistor efek Medan atau field effect transistor ya. Jadi kalau yang sebelah kanan ini adalah HEM, ini ketiga-tiganya dia berdasarkan efek Medan, tetapi tentang bagaimana buka tutupnya di sini dari kanal ya, di sini kalau terlihat bahwa kanal itu tercipta, misalkan ini di MOSFET ya, kanal itu tercipta akibat adanya pemberian tegangan di gate ya, yang akan membuka tutup ya dari kanal yang ini ya, terlihat di di tipe misalnya ini di sini ya, ini nggak begitu kelihatan bahwa ada oksidanya, tipis sekali ya, tapi yang ungu ini ya, ini adalah kanal ya. Kanal ini bisa tercipta ya akibat terciptanya lapisan inversi karena adanya polarisasi di oksida ya. Polarisasi di oksida itu karena sebagai dielektrik ya, dengan pemberian tegangan maka kemudian akan tercipta muatan yang terpolarisasi, sehingga nanti yang misalkan ini adalah tipe ini kanal P, ini adalah kanal, ini agak salah ya, mungkin ini kanal N harusnya ya, kanal N ya, karena ini tipe P, jadi ini kanal N, sehingga dia akan tercipta lapisan inversi ini di semiconductor tipe P ya, dan kemudian menghubungkan antara source dan drain ya. Dengan demikian maka kalau apabila diberikan tegangan antara drain dan source, maka kemudian akan ada medan listrik ya yang akan mempercepat atau menarik ya. Kalau di sini elektron, ini arahnya medan listrik dari drain ke source ya, maka dia akan menarik elektron dari source ya ke drain ya, sehingga kemudian akan ada aliran ataupun dia ada tegangan nanti di bebannya ya, yang dibuka ke drain. Nah, ini akan dibuka tutup oleh gate di sini ya. Jadi kalau gate-nya diberikan tegangan positif ya, maka dia akan membuka ini ya, akan ada lapisan pada kanal ya, lapisan inversi ya, dan ini kemudian akan menyebabkan bahwa pembawa muatan yaitu di sini adalah elektron ya, dia bisa mengalir dari source ke drain. Baliknya kalau yang ini adalah kanal P dan ini biasanya tipe N ya, maka ini akan sebaliknya ya, maka dia akan
ada aliran pembawa muatan, mayoritasnya adalah whole ya, yang mengalir dari drain ke arah source ya, dengan pemberian tegangan antara source dan drain. Dan ini tegangan gate-nya tentu diberikan tegangan yang berlawanan dengan tegangan yang gate sebelumnya. Yang berikan tegangan positif adalah tegangan yang artinya diberikan tegangan negatif di sini ya, VGS-nya begitu ya. Nah, apabila MOSFET ini bekerja berdasarkan polarisasi ya di lapisan oksida di bawah gate ya, karena itu sebutnya metal oxide semiconductor field effect transistor. Kalau MOSFET di sini ini ada bawah gate-nya ini langsung menempel di lapisan di mana nanti kanal kanalnya itu ya, ini di terletak ya, ada di tipe P ini ya. Jadi kalau misalnya ini diberikan tegangan positif negatif ya, maka kemudian akan ada junction di sini ya, yang junction ini terbentuk oleh metal ya terhadap lapisan P ini, terhadap semiconductor tipe P, dan junction ini akan menghasilkan lapisan depresi yang akan membuka tutup kanalnya ini ya. Karena mungkin nggak waktunya memang tidak ini ya, harusnya sudah diterangkan di semester awal ya, semester 1 atau semester 2 tadi ya, di fase elektronika ya oleh Pak Arifin ya. Sayang kalau kalian lupa gitu ya. Makanya saya ingin sekali ya bahwa kalian bawa buku catatan elektronika maupun di fase elektronika ya, Senin minggu depan ya, supaya saya ingin tahu bahwa kalian memang sudah pernah dapatkan tentang di fase elektronika ya. Oke ya, jadi kalau MOSFET ini berdasarkan oleh junction dari metal yang dari gate ini terhadap semiconductor tipe P ini, dia buka tutup ini kanalnya ya. Jadi kalau dia ini bisa diatur oleh tegangan antara gate dengan semiconductor di sini. Nah, kemudian kalau di sebelahnya yaitu junction field effect transistor, ini mirip dengan yang dengan MOSFET ya, metal semiconductor field effect transistor. Hanya kalau di sini adalah berdasarkan junction ya, junction antara di sini dia adalah ada tipe N ya kepada tipe P, maka di sini ada junction NP ya, dan kemudian terjadi lapisan depresi ya, dan lebarnya darah depresi itu akan membuka tutup ya kanalnya juga di sini ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini dia juga berbeda di dalam buka tutup kanalnya. Di kanalnya ini berada di harusnya ini ada di sini ya, di gallium nitride ini. Jadi gallium nitride di high electron mobility transistor ini yang dengan semiconductor aluminium gallium nitride ya, dan kemudian ini ada ya, jadi ini hanya dua di sini ya, yang disebutkan aluminium gallium nitride. Gallium nitride ini adalah dua-duanya adalah semiconductor yang dengan energy gap yang lebar ya, dan tapi aluminium gallium nitride lebih lebar ya. Nah, kita lihat di sini bahwa dengan energy gap yang lebar dan aluminium gallium nitride dengan gallium nitride yang juga lebar, tapi dia lebih kurang lebar dibandingkan aluminium gallium nitride. Nah, sehingga kemudian di sini akan terjadi adalah adanya dia adalah perbedaan dari energy gap yang menghasilkan suatu heterostruktur yang menghasilkan akan mengakibatkan bahwa kemudian di sini di bawahnya aluminium gallium nitride ini ya, di gallium nitride ini kemudian akan tercipta adalah lapisan yang sebutnya adalah dia adalah disebutnya
adalah quantum well, ya, karena quantum well ini tercipta karena sini karena ini demikian karena adanya sinambungan antara bagian elemen gallium nitride dan gallium nitride, ya, maka ada perbedaan structure di sini, ya, maka di sini akan tercipta kanal-kanal yang berbentuk dia diskrit begitu, ya. Itu sebetulnya kuantas energi potensial, ya. Jadi yang kemudian disebutnya quantum well. Ini sebetulnya diberikan kalau memang harusnya di dalam kurikulum. Saya sudah pernah membuat sendiri ya, untuk di elektronika. Ini artinya bagian daripada transistor itu sebetulnya juga dijelaskan juga perbedaannya antara satu dan lainnya, ya. Jadi karena itu di sini kemudian bahwa di bagian sinambungan daripada band energi antara gallium nitride dan gallium nitride, maka kemudian akan tercipta suatu kanal-kanal kalau di sini adalah karena ini adalah gallium nitride, dia akan tercipta kanal yang untuk tipe N, ya, untuk elektron, maka kemudian bahwa elektron nanti akan bisa mengalir, ya, dari source di sini. Ya, source-nya mestinya terhubung lah ke bawah ini gallium nitride-nya, ya, sehingga dia akan kontak dengan gallium nitride di sini, ya. Kanalnya itu akan tercipta dia akan tercipta, ya, dia akan menghubungkan antara source dengan drain, ya. Dan karena gallium nitride dan memiliki elektron mobility yang tinggi di atas 1000, mungkin 1500 sampai dengan 2000 cm persegi volt detik, maka kemudian bahwa elektron itu bisa bisa menghasilkan satu operasi transistor, ya, sampai dengan frekuensi yang sangat tinggi, ya, di gelombang mikro, ya, sampai dengan puluhan gigahertz gitu. Dan juga kemudian ada keuntungan daripada gallium nitride HEM ini, ya, dia bisa untuk operasi switching, ya, buka tutup daripada transistornya, ya, kemudian dipakai untuk menggerakkan motor, ya, motor-motor listrik, ya, untuk motor-motor kendaraan listrik, ya, untuk mobil listrik, motor listrik, ya, sepeda motor, ya, yang sudah mulai, ya, dikenalkan juga untuk mencharge baterai, ya, dengan cara efisien, ya, dan juga digunakan juga untuk menghasilkan energi listrik dari arus yang bolak-balik, ya, dan pembangkit listrik tenaga surya mungkin nanti dipasang di Duriakang, ya, di reservoir Duriakang atau di Tembesi, ratusan megawatt yang kemudian dikirim melalui kabel laut, ya, ke Singapura, ya, itu ekspor energi listrik rencananya begitu, ya. Apakah akan berjalan itu nanti kita lihat, ya, mungkin tahun ini, mulai tahun ini atau tahun depan gitu, ya. Nah, ya, jadi untuk switching daripada untuk power untuk power elektronik, ya, untuk kita untuk daya untuk aplikasi daya elektronika daya, ya. Nah, mungkin untuk yang MOSFET bisa terlihat ini di sini lebih jelas lagi, ya. Ini adalah, ya, ini terlihat, ya, bahwa ini ada insulator, metal oxide sama field effect transistor, ya. Dan di sini ada kanal N-nya, ya, yang tercipta oleh adanya induksi, ya, atau ada polarisasi, ya, dari karena aplikasi hukum Gauss, ya. Di sini diberikan tegangan positif, ya, maka ini terlihat, ya, ada muatan positif di situ. Nah, di
asadnya ya akan ada polarisasi ya. Di bawahnya ini adalah, di bawah dari metal itu adalah pembawa muatan negatif ya atau elektron, sedangkan di bagian yang antar batas dengan semikonduktor tipe N, ini semikonduktor tipe P ya di sini, tapi dia di sini akan menginduksikan yaitu elektron, lapisan elektron atau pembawa muatan negatif di bawah ya, sehingga dia akan menghubungkan antara source yang dengan ini adalah lapisan N dari source, dan juga ini akan menghubungkan dengan lapisan daripada drain ya, sehingga akan terbuka ya dari source dan drainnya ya. Jadi ini kalau akan mengalir ya elektron dari source ke drain, demikian ya. Ini adalah operasi dari metal oxide semikonduktor field effect transistor. Nah, kalau kita lihat di sini di MOSFET ya, terlihat bahwa di kit ini langsung berkontak ya, membuat junction dengan silicon tipe N di sini ya. Jadi ini ada junction yang menghasilkan lapisan deplesi ya, karena ada perbedaan pada Fermi level. Ini sebenarnya diperankan di fisika fisika material, teknik fisika material ya, fisika, kalau di ininya bahasa Sundanya adalah solid state physics. Fisika material mungkin diberikan oleh Bu Hana atau Bu Widya ya, dijelaskan ini akan jadi jelas bahwa akan paham bahwa kalau berdasarkan model band energi bahwa apabila ada dua lapisan yang dari material, yang kalau ini adalah metal ya dengan semikonduktor, ada perbedaan Fermi level, maka kemudian akan mengakibatkan ada terjadinya lapisan deplesi. Lapisan deplesi tidak ada pembawa muatan di dalamnya, tapi ada muatan-muatan yang terikat atau bonded bonded charge ya. Nah, kita lihat di sini ya bahwa ini ada bonded charge ya, yaitu yang muatan positif ya. Dan akibatnya ini kalau di tegangan ini dia diubah-ubah, maka kemudian ini lapisan deplesi ini akan bisa berubah-ubah, dan sehingga kemudian pergerakan pembawa muatan dari source ke drain ini dia akan dipengaruhi oleh lebar atau lebar sempitnya daripada lapisan deplesi ini ya. Dia akan seperti bukaan ya atau jendela yang dibuka itu ya, sehingga kemudian udara itu bisa dikurangi alirannya atau ditambah kalau jendela yang dibuka lebar. Nah, inilah analoginya dengan proses kerja pada PN junction di metal semikonduktor junction antara metal dan semikonduktor di metal semikonduktor field effect transistor ya. Ini juga sama di sini ya, untuk yang di sini mungkin karena yang berbeda. Nah, kemudian kita lihat ya bahwa struktur dari field effect transistor ini ya akan terlihat jelas bahwa antara gate dengan gate ya dengan source ya, di sini ada ada kapasitansi ya, karena di sini ada dia di sini ada oksida ya, isolator ya, oksida ya, dan kemudian ada lebarnya dan dia memiliki konstanta dielektrik. Ataupun di sini antara yang metal semikonduktor field effect transistor, pada ada lapisan deplesi maka ada polarisasi. Kalau pada waktu fisika material pernah ada di bahan dieelektrik, material dieelektrik, ataupun di material dieelektrik yang punya konstanta dielektrik, maka kapasitansi itu adalah sama dengan konstanta dielektrik dibagi dengan tebalnya. Jadi kalau ini ada tebal oksida, maka maka ini memiliki efek kapasitansi ini di dalam di sini digambarkan rangkaian rangkaian pengganti dari transistor efek medan ini ya, di mana di sini ada kapasitansi antara gate dengan source ya, ini dengan notasi CGS ya. Kemudian di outputnya
ini terjadi, ini kan di sini bahwa arus ini terjadi di drain ini akibat ada buka tutup daripada kanal, ya. Maka tegangan gate dengan source ini, ya, VGS ini, ya, kemudian dia akan ditransfer ke menjadi arus, ya, antara arus yang mengalir dari drain, ya. Di sini terlihat bahwa arusnya adalah I2, ya, dan ini terbagi dua, ya. Satu adalah di sini, ya, ini adalah melalui suatu sumber arus, ya, yang besarnya adalah GM dikalikan dengan tegangan VGS, ya. GM itu adalah transkonduktansi, ya. Nah, jadi ini digambarkan di rangkaian ekuivalen adalah sebagai suatu sumber arus Norton, ya. Dan kemudian di antara drain dengan source juga digambarkan ada tahanan RDS. Ini adalah tahanan yang tidak melalui kanal, ya. Jadi kalau di sini kanalnya di sini, ya, ini yang ada panahnya, ya, itu bisa melalui di sini substratnya, atau mungkin ini lebih jelas yang di sini, ya, metal oxide semiconductor efek transistor. Jadi kalau kanalnya di sini kanal N, di luarnya ini arus bisa mengalir, ya, tapi dia kecil sekali karena ini resistansinya besar sekali. Jadi ini dianalogikan, dikevalenkan dengan resistor paralel, ya, RDS ini, ya, antara drain dengan source, ya. Nah, ini adalah rangkaian pengganti yang sederhana, ya, dari struktur field effect transistor. Bisa juga diaplikasikan untuk untuk high electron mobility transistor HEMT. Baik, saya pindahkan dulu ke slideshow. The current slide, oke. Ya, jadi ini di break tadi, ya, sudah kita ini kan, ya, bakalan kita mengalir saja, ya, kalian ikuti terus, kalian sudah mestinya paham, ya, bahwa asalnya dari mana ini kapasitansi CGS, dari rangkaian pengganti atau model transistor. Di sini ada dari modelnya MOSFET, ya. Ini sebutnya adalah MOSFET simple model atau model sederhana dari MOSFET, ya. Jadi cuma ada 3 elemen di sini, ya, yaitu kapasitansi CGS, kemudian sumber arus GM kali VGS, ya. Di sini GM-nya ada transkonduktansi, ya, dari field effect transistor, ya. Kemudian ada tahanan paralel, ya, antara drain dengan source, atau tahanan shunt antara drain dan source, atau di mana ini terjadi akibat adanya konduksi, ya, antara drain dan source, tidak melalui kanal. Demikian. Nah, kalau kita ini anggap ini adalah kutub 2, ya, maka kita lihat bahwa yang antara gate dengan source ini adalah terminal 1. Kalian ingat, ya, sebelumnya minggu yang lalu bahwa ada 2 kutub, ya, terminal 1 dan terminal 2, ya, di mana ada arus yang masuk adalah I1, sedangkan tegangannya adalah P1, ya, dan di terminal 2 adalah arus yang masuk I2 dan tegangan terminalnya adalah P2. Nah, di sini untuk kutub 2-nya adalah merepresentasikan FET, ya. Itu arus yang masuk adalah I1 dengan tegangan VGS itu adalah sama dengan P1, ya. Dan kemudian yang V2 itu adalah sama dengan tegangan PDS, ya, tegangan antara drain dan source. Dan kemudian kita lihat bahwa di sini ada elemen sumber arusnya GMVGS ini dan RDS itu antara di terminal 2, ya. Nah, kita akan bisa dapatkan relasi antara arus dengan tegangan, ya, yaitu I1 dengan, kalau di terminal 1 adalah I1 dengan P1, di mana I1 adalah tegangan dibagi dengan impedansinya, dan impedansinya di sini adalah dia hanya tidak ada resistansi, sehingga dia hanya bagian reaktansinya saja, yaitu adalah
seper S CGS, di mana S itu adalah J omega ya, jadi J omega CGS ya. Kalian ingat ya bahwa reaktansi untuk kapasitansi ya di rangkaian listrik, bahwa reaktansi yang kapasitif itu adalah seper J omega CGS, sedangkan untuk yang induktif itu adalah J omega L ya. Oke, saya nggak usah ulangi ya, bahwa kalian sudah anggap bahwa kalian sudah dapatkan ya di kuliah dari semester sebelumnya ya. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa I1 ini dia adalah sama dengan S CGS ya. Ini di J omega di lam ke dalam S ya. S adalah J omega ya. Jadi S CGS kalikan V1. Nah, sedangkan di terminal 2 kita lihat bahwa I2 itu adalah arus yang melalui arus dari sumber arus yaitu GM kalikan PGS ya. Kemudian arus yang melalui tahanan RDS ya, sehingga kita dapatkan bahwa karena ini PGS sama dengan V1, maka dia adalah GM kalikan I2 adalah sama dengan GM kalikan V1 tambah dengan V2 dibagi dengan RDS. Sehingga kita dapatkan ini adalah hubungan antara I1 terhadap V1, ini adalah sebetulnya adalah parameter admitasi ya. Kita sudah jelaskan di minggu yang lalu ya, di mana hubungan antara I1 dengan I1 I2 terhadap V1 dan V2 ya. Untuk yang I1 itu adalah CGS kalikan V1 dan V2-nya adalah 0. Kemudian I2 adalah sama dengan GM dikalikan V1 tambah seper V2 dibagi dengan RDS. Jadi komponen yang di sini ya, yang Y22 dia ada seper RDS dengan Y21-nya adalah GM dan Y11-nya adalah CGS ya. Nah, ini ini ya, seperti ini aja. Jadi ini matriks 2x2 dari parameter Y ya, yang bukan terhadap V1. Nah, kita coba lihat ini dari yang parameter Y kita bisa konversi ke ke parameter S ya. Ya, kemarin kan sudah diinikan ya bahwa kita mencari karena kita tidak bisa mengukur langsung ya pada terminal-terminal dari satu rangkaian elektronika yang dilalui oleh sinyal tegangan dan arus ya dari satu sinyal RF ya, maka kita harus mengukur parameter S-nya. Nah, di sini ini kita cari dari satu model ya dihubungkan ke parameter S-nya, jadi dibalik ya. Jadi pemodelan itu adalah mencari memodelkan ya transistor di bus elektronika ya dalam satu rangkaian pengganti, dan kemudian kita dapatkan parameter Y-nya atau parameter Z-nya atau parameter hybridnya, dan kemudian kita cari ya parameter S-nya dengan konversi ke ke parameter S ya. Nah, tadi kan untuk yang model sederhana dari field effect transistor ya, parameter Y-nya adalah di sini ya, matriks 2x2 di mana Y11-nya adalah SCGS dan kemudian Y21-nya adalah GM ya, dan Y22-nya adalah seper RDS ya. Ini diberikan adalah YPET ya. Jadi ini YPET 11 yang SCGS dan YPET 120, YPET 21-nya adalah GM dan YPET 22-nya adalah seper RDS ya. Dan ini kita konversi ke ke parameter S ya. Ini kemarin minggu yang lalu kan sudah saya berikan ya tabel konversinya ya dari parameter S ke parameter Y, Z ya, dan H dan T parameter cascade ya. Dan sebaliknya juga dari parameter Y ya konversi ke parameter S ya. Nah, itu di sini bentuknya adalah seperti ini. Ada ini yang diberikan di sini yaitu S11 adalah sama dengan ini semua penyebutnya sama ya, yaitu di sini 1 plus Y11 dikalikan 1 plus Y22 minus Y12 kalikan Y21 ya. Dan S12-nya ini semuanya sama ya penyebutnya, dan di mana untuk S11 yang bagian pembilangnya ini adalah 1 minus Y11 dikalikan Y1 plus Y22 ditambah Y12
dikalikan Y21. Sedangkan untuk S22 di sini hanya dibalik ya, jadi saat yang pembilangnya di sini 1 plus Y11 dikalikan 1 minus Y22 ya, tambah Y12 kalikan Y21. Jadi yang berkebalikan ini adalah yang di komponen pertama ya. Jadi yang S11 adalah 1 minus Y11 kalikan Y1 plus Y22. Kalau yang S22 ada 1 plus Y11 kalikan 1 minus Y22. Nah, kemudian yang S21 ya bagian pembilangnya ini menjadi Y21 dikalikan Y21 kali dikalikan minus 2 ya, jadi minus 2 Y21. Kemudian halnya dengan S12 dia jadi 1 minus 2 Y12 ya. Baik ya, jadi ini kita kalian kemarin sudah paham bahwa parameter S itu bisa dibuatkan dalam bentuk pasor ya, dengan magnituda dan sudut, atau dalam bentuk kompleks ya, dia dengan real dari parameter S ditambah dengan C dikalikan imajiner parameter S. Demikian juga untuk parameter set Y, A dan T ya. Demikian juga di sini adalah Y ya. Jadi Y itu kalau di sini adalah untuk yang seperti kemarin sudah saya sampaikan bahwa untuk pertambahan dan pengurangan kita gunakan dalam bentuk kompleks. Sedangkan untuk yang perkalian seperti ini ya ini paling mudah di dalam bentuk pasor ya. Jadi karena itu kemudian magnituda tinggal dikalikan magnituda, sedangkan sudutnya tinggal ditambahkan ya. Dan kemudian kalau dia ingin dijumlahkan, maka ini harus dalam bentuk kompleks ya. Jadi nanti misalnya ini ada 1, ini dijumlahkan dengan yang real daripada Y22 ya. Dan kemudian nanti kalau ingin dikalikan dengan 1 minus Y11, maka ini kemudian diubah ke dalam bentuk pasor ya. Kemarin kan sudah saya berikan bahwa bentuk pasornya dari bentuk kompleks itu adalah akar daripada real, untuk magnitudanya itu adalah real real bagian real dikuadratkan tambah dengan bagian imajiner ya, dikuadratkan diakarkan ya, square root itu adalah magnituda. Sedangkan pasanya itu adalah arcus tangen ya, terus arcus tangen dari imajiner kalau di sini adalah Y11 dari Y22 adalah imajiner dari Y11 per real daripada Y11 atau ya itu ya. Jadi untuk yang itu yang sama ya semuanya. Jadi itu nanti kita dapatkan dalam bentuk dalam bentuk pasor ya, magnituda dan sudut ya, sehingga kemudian nanti yang perkalian ini tinggal mengalihkan yang magnitudanya sedangkan sudutnya dijumlahkan. Tapi kalau misalnya ini sudah di dalam bentuk ini sudah diperoleh dan sudah ini kemudian dijumlahkan, diubah lagi dalam bentuk kompleks ya. Dalam bentuk kompleks itu adalah dengan kita untuk mendapatkan realnya kita tinggal mengalihkan magnituda dikalikan dengan cos ya, sudut cos pasanya ya. Sedangkan realnya imajinernya adalah magnituda dikalikan dengan sin ya, sin daripada sudut pasanya. Demikian ya. Tidak ada ya, dan ini juga nanti kalau ini sudah diperoleh ya Y12 kali Y21 ini adalah bentuknya pasor, kita ubah ke dalam bentuk kompleks ya. Itu tadi ya, yang real adalah dikali yang magnituda dikalikan cos ya, sedangkan yang imajiner adalah ada magnituda dikalikan dengan sin ya. Nah, demikian juga yang 1 minus Y11 ya, dikalikan 1 plus Y22 ini kan dalam bentuk pasor, kemudian kita ubah ke dalam bentuk kompleks. Nah, kalau sudah dalam bentuk kompleks ini kita tinggal jumlahkan, yang real dijumlahkan dengan real, yang imajiner jumlahkan dengan imajiner ya. Nah, kemudian kalau ini sudah diperoleh ya, dan ini dibagi dengan yang ini juga dilakukan hal yang sama ya, yang penyebutnya ini ya.
ini kalau ingin dioperasikan yaitu pembilang dibagi dengan penyebut, maka yang pembilang ini diubah dulu dalam bentuk pasor, ya. Ya, dari ada magnituda dan ada pasalnya. Ya, demikian juga penyebutnya dalam magnituda dan bagian pasalnya. Yang magnituda nanti dibagi oleh magnituda, sedangkan sudutnya itu yang sudut daripada pembilang ini dikurangi dengan sudut penyebutnya. Oke ya. That's simple ini ya. Sebetulnya hanya langkah-langkahnya itu kan cuma 1-2 begitu ya, nggak begitu banyak. Pusing kalau dengan yang pileg atau pilpres ya. Pilpresnya ada 3 ya paslonnya. Kalau pilegnya lebih pusing lagi ya, ada belasan partai ya. Akhirnya yang kemarin terakhir ya, count-nya benar atau tidak ya, kan yang pilegnya sudah kelihatan ada 9 ya partai yang masuk ke DPR kalau begitu ya. Tapi kan pusing ya kalau itunya. Yang urusnya juga di tempat pemungutan suara juga pusing ya. Terus saja masih pakai coblos kertas ya, dan jadi ada satu yang banyak sekali kejadian kasus-kasus ya di setiap itunya, karena tidak dibuatkan sederhana, dibantu dengan secara full elektronik ya. Misalkan dengan kartu itu RFID begitu ya, atau dengan ini ini dengan bantuan daripada transistor SIMOS ya, itu bisa di switch saja begitu ya, mau pilihannya mau nomor parpol nomor 1 atau sampai dengan parpol nomor berapa belasan, itu tinggal ini aja dengan ininya pencet bagian nomornya berapa gitu ya. Kalau yang untuk untuk pilpresnya tinggal pilih pencetak yang 1, 2, 3, tinggal dikonversi aja ke digital kan. 1 ya 01 kalau 1 berarti kan 10 ya gitu ya. Gitu. Kalau yang 2 kan tinggal itu kan 01 kan, 2 digit aja. Kalau 3 tinggal 11 gitu ya, digital. Kalian kan udah dapat kan digital begitu. Nah, kalau diinikan ke ini ya kita bisa inikan ya, misalnya ke Politeknik kita bisa buat sistem dari pemilu yang lebih yang lebih lebih terpercaya gitu ya, dan cepat gitu ya. Oke, ini agak menyimpang sedikit. Kita lanjutkan. Saya coba ke ini dulu. Kalau saya coba selesaikan dulu yang CD-nya sebentar ya, saya keluar dulu. Mau tutup dulu, verifikasi dulu. Tadi sudah saya lihat dulu ini masih 22 ya, agak turun ini. Cuma saya panggil lagi CD. Ini semuanya masih ada di sini. Serina, Adam, Saya Pak. ada. Serina ada? Ada. Arif? Ada Pak. Aprian? Mentiala? Pak, saya Pak. Ada. Nabila? Saya Pak. Ada. Rudi? Saya Pak. Ada. Marsanda? Hadir Pak. John Kurniawan? Saya Pak. Truvia? Hadir Pak. Alhira? Hadir Pak. Junior Stephen Rizky Utapia? Ada Pak, ada. Toha? Hadir Pak. Amar? Hadir Pak. Ahmad Jihan Panani? Hadir Pak. Faris? Hadir Pak, hadir. Assalamualaikum Abrang? Hadir Pak. Lutfia Fayasa Anhar? Hadir Pak. Sinta Friska Afriani Sitagang? Halo, Sinta? Pak. Hadir Pak. Salsa? Hadir Pak. Rahma Sri Mulyati? Hadir Pak. Ruli Indah Arunita?